Bab 641, Menangkap Penjahat. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tubuh Zhang Yu hampir seluruhnya berotot, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pria berotot yang khas, tetapi dia bukan tipe yang sangat kuat, hanya tipe dengan garis-garis tajam. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar pada dasarnya tercengang, karena kebanyakan orang tidak menyangka bahwa otot-otot Zhang Yu begitu berkembang, tidak mengherankan bahwa mereka ganas seperti monster. Ternyata ada sesuatu di tulang mereka. Ketika petugas polisi bermarga Sun melihat keadaan Zhang Yu, dia benar-benar yakin. Tidak heran dia bukan lawannya, karena proporsi otot anak itu hanya simetris, dan dia terlihat seperti binatang buas manusia. Mungkin ototnya lebih kuat dari ototnya, dan dia memiliki keuntungan yang cukup besar, tetapi dilihat dari rasio garisnya, bocah itu telah melemparkan dirinya sendiri 100 jalan, tetapi saya tidak tahu bagaimana rasio otot yang proporsional seperti itu. Itu luar biasa. Tentu saja, beberapa orang dari Biro Pendidikan merasa takut, tetapi ragu-ragu sejenak, tetap naik dan memeriksa tubuh Zhang Yu dan turun lagi. Tentu saja, ada orang lain yang bahkan memeriksa celana dalam Zhang Yu, karena takut melewatkannya. Zhang Yu diperiksa secara menyeluruh kali ini. Bahkan orang-orang dari Biro Pendidikan menilai pena tes Zhang Yu. Kali ini pemeriksaan menyeluruh, dan tidak ada yang ditemukan. Anggota staf pendidikan yang lama memastikan bahwa beberapa orang tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat Feng Shui lagi, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Sekretaris, kami benar-benar tidak dapat menemukan apapun." Anda lihat, Feng Shui tercengang. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah menanggalkan seluruh tubuhnya saat pemeriksaan kali ini, dan masih belum ada alat curang. Apakah tidak mungkin untuk mengirisnya selanjutnya? Kalau begitu aku mempermalukan diriku sendiri. Zhang Yu sudah mengenakan kembali pakaiannya saat ini. Mengikuti suara keras, oke. Gadis-gadis bisa berbalik. Gadis-gadis di kelas itu menoleh ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, Zhang Yu sekarang mengenakan pakaian lagi dan tidak ada bedanya dengan awalnya, tetapi gadis-gadis itu sangat aneh. Aku tidak tahu seperti apa tubuh Zhang Yu saat dia telanjang. Zhang Yu mengikuti dan menatap Feng Shui dan berkata, "Bagaimana dengan Direktur Feng? Pemeriksaannya cukup teliti, dan aku sepenuhnya bekerja sama dengan pemeriksaanmu. Aku tidak tahu apakah aku telah mencapai standar sekarang. Jika aku berencana untuk memeriksa, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku punya cukup waktu. Jika aku ingin datang, aku akan melanjutkan." Petik 2. Feng Shui merasakan keringat di wajahnya seolah-olah hujan, dan dia terus mencoba, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pihak lain. Dia telah memeriksanya dengan sangat teliti, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Begitu banyak orang melihat sekeliling, dia sekarang merasa sulit untuk menunggangi harimau. Telepon berdering di ruang kelas. Langsung menarik perhatian semua orang. Zhao Cheng tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu, berkata, "Maaf. Saya menerima telepon." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat telepon dan berkata, "Ada apa?" "Oh, kamu menangkap seseorang, beberapa. Kamu yakin?" "Oh, kalau begitu aku tahu. Baiklah, bawa dia ke biro, jangan biarkan dia kabur." Setelah itu, menutup telepon, mengikutinya dia merenung sejenak, malah menoleh ke Feng Shui dan berkata, "Direktur Feng. Mobil patroli luar telah menangkap orang yang mengirimkan sinyal." Feng Shui mendengar kata-kata itu seolah-olah dia telah mendengar sang penyelamat, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Benarkah? Bagus. Hanya beberapa orang, bisakah kamu segera membawa mereka dan membiarkan mereka mengoreksinya untuk melihat apakah ada orang yang mengarahkan mereka?" Setelah berbicara, dia juga melirik Zhang Yu, menunjukkan senyum bangga. Zhang Yu tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak peduli. Zhao Cheng mendengar sedikit rasa malu, berkata, "Maaf, Direktur Feng. Sebenarnya, ini berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Kawan kami baru saja menangkap seorang penjahat yang menggunakan stasiun pangkalan palsu untuk mengirim pesan teks penipuan di dekat sini. Bukan geng curang ujian apa dan hanya satu orang. Ini, bagaimana ini mungkin? Anda pasti menangkap orang yang salah." Feng Shui mendengar bahwa mata ini akan jatuh ke tanah. Zhao Cheng berkata, "Kami pasti tidak menangkap orang yang salah. Setelah menangkap orang ini, kawan kami mematikan mesinnya,
dan tidak ada sumber lain di dekatnya. Jadi itu sinyalnya, benar-benar. Feng Shueli tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak tahu harus berkata apa. Kelas itu sangat sunyi. Semua orang di sekitar memandang Feng Shueli dengan tatapan aneh untuk melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Awalnya, pemandangannya begitu besar, dan itu hanya olong. Sekarang terlihat konyol. Pada saat ini Zhang Yu menunjukkan senyum bangga, diikuti dengan melihat orang yang mengambil mesin pengujian di Biro Pendidikan, dan berkata, "Hei, Kamerat Zhou, tolong. Lihat bagaimana angka-angka pada mesin Anda mulai berkedip. Apakah ada sesuatu yang terdeteksi oleh mesin ini lagi? Jika memungkinkan, saya bisa bekerja sama lagi." Setelah mendengar sepatah kata, anggota staf Biro Pendidikan bermarga Zhou mengambil mesin di tangannya dan menemukan bahwa angka-angka di bagian atas terus berkedip. Ada sinyal, dan kemudian tidak ada sinyal. Itu tampak sangat tidak normal. Melihat bahwa bahkan keringat dingin turun, anggota staf bermarga Zhou dan buru-buru berkata, "Apa yang salah dengan mesin ini?" Setelah itu, saya mengambil beberapa gambar mesin. Tampaknya ingin menentukan apakah ada masalah tertentu. Zhang Yu mencibir melihat pemandangan itu dan berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara? Jangan jadi mesinmu, itu benar-benar rusak." Setelah mendengar sepatah kata, staf bermarga Zhou itu hanya bisa menatap angka-angka yang berkedip pada mesin di tangannya, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mesin ini mungkin benar-benar rusak. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bahwa semuanya telah menjadi begitu besar, masalah sebenarnya lagi-lagi ada pada mesin di tangan mereka sendiri, bagaimana cara mendukung pot sebesar itu. Kembali ke biro, Direktur Feng disalahkan karena tidak membersihkan selapis kulit pun. Orang-orang dari Biro Pendidikan tentu saja tercengang. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya satu persatu. Dapat dikatakan bahwa lelucon ini telah berkembang hingga saat ini, dan Biro Pendidikan telah menunggangi harimau, dan tidak akan turun ke Taiwan sama sekali. Beberapa orang di Huangyi dari sekolah menengah pertama dan orang-orang di kantor polisi berwajah buruk. Biro Pendidikan membuat semuanya menjadi begitu besar, dan pada akhirnya itu adalah lelucon. Ini hanya mempermainkan orang. Para siswa di kelas juga tidak senang. Ikuti ujian yang bagus dan biarkan Biro Pendidikan mencampurnya. Jika hal itu memengaruhi nilai ujian Anda tidak tahu bahwa itu salah Anda. Tetap saja salahkan bintang kematian Biro Pendidikan. Tidak ada seorang pun di kelas yang berbicara. Namun, wajah kebanyakan orang sangat jelek, dan para anggota Biro Pendidikan merasa malu. Bagaimanapun, mereka terkunci dengan mata yang mengeluh, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jadi saya hanya bisa melihat Feng Shueli satu persatu dan melihat bagaimana Direktur Feng bermaksud menyelesaikan masalah ini pada akhirnya. Zhang Yusong berdeham. "Saya bilang, Direktur Feng, Anda berisik. Mengapa Anda ingin kami menunggu bersama Anda? Jangan lupa, hari ini adalah ujian akhir kami. Bahkan jika Anda punya waktu, kami masih sibuk. Anda telah terlibat dalam pendidikan selama bertahun-tahun, bahkan jika itu adalah masalah sepele, itu tidak jelas." Feng Shueli mendengar pernyataan itu dari keadaan sianosis, menyeka keringat dingin di dahinya, mengalihkan pandangannya, diikuti oleh senyum jelek di wajahnya, dan berkata, Zhang Yu, sepertinya semua ini salah paham. Lihat apakah ini semua masalah mesin, maaf. Saya minta maaf kepada semua orang atas nama Biro Pendidikan. Anda dapat yakin bahwa masalah ini, Biro Pendidikan akan memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Tunggu untuk kembali di masa depan, kita harus berurusan dengan orang yang bertanggung jawab terkait dengan serius dan tidak pernah menoleransinya. Berbicara tentang ini, anggota staf Zhou yang bertanggung jawab atas mesin di sebelahnya tertekan, dan sepertinya dia akan kembali ke panci. Feng Shueli berkata demikian, lalu berubah menjadi senyum ramah, tentu saja, untuk ujian, para siswa pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu. Harap yakinlah bahwa staf kami akan mengatur agar Anda dapat melanjutkan ujian normal sesegera mungkin. Perintah, untuk waktu ujian yang tertunda di tengah jalan, saya juga akan meminta sekolah untuk menebusnya. Setelah itu, saya melihat orang-orang di sekitar saya, dan berkata dengan keras, apa yang kalian lihat? Cepat dan bantu teman-teman sekelas kalian untuk memulihkan meja. Biarkan semua orang bergegas dan mengikuti ujian. Beberapa orang dari Biro Pendidikan tampaknya telah mendengar kata-kata itu, dan dengan tergesa-gesa mulai membantu mengatur meja dan pena yang berantakan,
berharap untuk meminjam keledai dan mengungkap halaman ini. Para siswa di kelas memandang orang-orang di biro pendidikan dengan ekspresi cemberut di wajah mereka. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka dapat melihat ketidaknyamanan di hati mereka. Tentu saja, mereka bukanlah pihak-pihak dalam masalah ini, dan bahkan jika mereka tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban, para pihak Zhang Yu mungkin tidak dapat setuju. Memikirkan hal ini, sebagian besar dari mereka menoleh ke Zhang Yu untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Zhang Yu melirik staf biro pendidikan yang sedang mengemasi rumah. Kemudian dia mendengus dan berkata, "Direktur Feng, mengapa kita ingin sekali membersihkan rumah? Sekarang pertanyaan kuncinya adalah kapan Anda akan memenuhi janji awal Anda? Jangan lupa, apa yang Anda katakan saat itu. Jika saya tidak bersalah, Anda harus berlutut di hadapan saya untuk mengakuinya. Mengapa? Tidakkah Anda terlalu sibuk bekerja, dan melupakan janggut ini? Tetapi bahkan jika Anda melupakannya, saya tidak dapat melupakannya, saya yakin semua orang akan melupakannya. Saya juga melihat orang-orang di sekitar saya dan berkata, Anda benar. Tidak ada seorang pun di sekitar saya yang menjawab. Itu hanya sebuah senyuman ketika mata Zhang Yu menangkapnya, dan kelas menjadi sunyi, hampir semua orang memiliki sedikit harapan. Karena drama ada di sini. Feng Shueli mendengar Zhang Yu mengangkat masalah ini, dia dapat mengatakan bahwa hatinya sedikit bergetar, dan dia dapat mengatakan bahwa dia takut dengan apa yang akan terjadi. Tentu saja, Feng Shueli juga menyesalinya dan memarahi dirinya sendiri karena bingung. Mengapa tidak ada pintu ke mulut ini pada awalnya? Sekarang tidak apa-apa, tidak bisa turun ke panggung. Itu hanya ide yang buruk. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia benar-benar memenuhi janjinya dan memberikan pengakuan berlutut kepada Zhang Yu di depan umum. Dia juga wakil direktur pertama Biro Pendidikan. Bagaimana dia bisa berlutut dan mengakui seorang siswa di depan umum? Jika Anda benar-benar melakukan ini, itu akan menjadi bahan tertawaan di industri pendidikan di kota Zonghai di masa depan, yang pasti akan memengaruhi pengembangan karir Anda di masa depan. Feng Shueli memikirkan ini, dengan ekspresi canggung. Tao, Tuan Zhang. Masalah ini sebenarnya adalah kesalahpahaman total. Anda harus mengerti, Biro Pendidikan juga memiliki kesulitan Biro Pendidikan. Menjaga keadilan pendidikan dan kemajuan pendidikan yang tertib adalah fokus pekerjaan sekretaris pendidikan untuk waktu yang lama. Anda harus saya tahu, Biro telah membayar banyak pekerjaan terkait. Jika ada sedikit kesalahpahaman karena ini, saya harap Anda bisa mengerti. Mengenai masalah ini, saya dapat meminta maaf kepada Anda secara langsung, dan bahkan Biro Pendidikan dapat memberikan sejumlah kompensasi, bisakah Anda melihatnya? Petik 2. Tentu saja tidak, Zhang Yu langsung berkata dengan ekspresi kesal, tadi aku bilang kalau mesinmu rusak. Kenapa kamu tidak bilang saja? Oh, sekarang aku sudah ditelanjangi untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, sekarang kamu mengatakannya lagi. Apa menurutmu aku bisa menerimanya? Feng Shueli mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak boleh meminta terlalu banyak. Kalau begitu, aku hanya bahan tertawaan. Kamu tidak boleh menganggapnya serius. Zhang Yuanyan mendengus dan berkata, apa yang kau inginkan? Oh, bagimu, itu lelucon, bagiku, itu harus dilakukan tanpa syarat. Apakah kau mengerti tanpa lelucon? Sebagai pemimpin besar Biro Pendidikan, jika kau berbicara seperti itu adalah jenis integritas. Maka direkturmu terlalu baik untuk menjadi traktiran. Aku berkata itu canggung, bahkan jika anjing itu duduk di kantor direktur dengan sepotong roti, karena itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Hahaha, para siswa di kelas mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Huang Yan dan Zhao Cheng menggelengkan kepala dan tersenyum keras. Dan beberapa orang di sekitar Biro Pendidikan juga tersenyum menahan tawa. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pengenalan yang mendalam tentang tingkat racun mulut Zhang Yu. Sekarang tampaknya Feng Shueli menjemputnya untuk masalah pada awalnya, dan dia ditakdirkan. Feng Shueli sangat marah sehingga Zhang Yu marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantah pihak lain. Karena aku benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, mengatakan kepada pihak lain untuk berlutut dan meminta maaf, itu bukan berarti mati. Tetapi jika kamu tidak setuju, sepertinya bocah beracun itu tidak mudah ditangani. Bagaimana caranya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memiliki cahaya terang di benaknya. Mengapa dia harus terus membuat masalah dengan bocah ini tanpa alasan?
dan langsung pergi, sudah berakhir, apakah pihak lain masih bisa memukulnya? Dan bahkan jika pihak lain ingin memukul diri mereka sendiri, itu lebih baik, kamu dapat menemukan alasan untuk dirimu sendiri, benar-benar lakukan anak ini. Dia telah menghilang dari semua sekolah di Zonghai. Feng Shueli memikirkan hal ini, mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Orang-orang di kelas tercengang. Setelah itu, ekspresi menghina terungkap pada saat yang sama, karena mereka menemukan bahwa Feng Shueli telah mulai bermain nakal, dan memberi Zhang Yu surat mati dan pergi. Tentu saja, di mata kebanyakan orang, bahkan jika Feng Shueli akan pergi, Zhang Yu tidak punya pilihan. Apakah Feng Shueli tidak membiarkan Zhang Yu berlutut untuk mengakui kesalahannya? Zhang Yu masih bisa mengalahkan Feng Shueli tanpa makan. Jika itu masalahnya, semuanya akan menjadi buruk lagi. Bagaimanapun, Feng Shueli adalah direktur biro pendidikan. Dengan berat badan yang tinggi, Zhang Yu hanyalah seorang siswa biasa. Jika dia berkulit putih, dia tidak bisa memegang lengannya tetapi pahanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa merasakan hidungnya dan merasa tidak enak. Zhang Yu melihat Feng Shueli bermain laipi mencoba berlari, matanya menyipit, kakinya bergerak, dan dia melesat seperti kilat. Dia meraih pakaian di bahu Feng Shueli yang hendak pergi, dan berkata dengan keras, "Kamu diam saja. Kamu belum menyelesaikan masalah kita, kamu tidak ingin pergi." Petik 2. Feng Shueli ditangkap oleh pakaian Zhang Yu, tentu saja, dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan Zhang Yu begitu besar, dia secara alami mengetahuinya, tetapi Feng Shueli masih dengan kondisional menarik pakaiannya dan berkata dengan keras, "Kamu kalah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memukul seseorang?" Melihat ini, Zhao Cheng dan Huang Yan bergegas. Bagaimanapun, Zhang Yu sangat kuat dan sangat kuat. Jika dia benar-benar menembak orang dewasa dalam kemarahan, dia tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi dia juga akan membuat semuanya terjadi menjadi lebih rumit. "Zhang Yu, jangan lakukan itu. Ada yang ingin kukatakan." Huang Yan berkata dengan tergesa-gesa. Zhao Cheng juga memegang tangan Zhang Yu dan berkata, "Ya, Zhang Yu. Jangan marah, konsekuensi memukul orang sangat serius, jangan bingung." Zhang Yu berkata, "Bukannya aku ingin memukul seseorang. Orang ini yang tidak banyak bicara. Aku sudah melepaskannya dan membiarkannya memeriksanya, yang telah sepenuhnya membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Mengapa dia tidak berlutut padaku untuk mengakuinya?" Feng Shueli mendengar dengan keras, "Siapa yang mengatakan bahwa kamu berlutut dan mengaku salah? Sungguh lelucon. Aku adalah direktur biro pendidikan yang bermartabat, bolehkah aku berlutut untukmu? Sudah kubilang, biarkan aku melepaskan tanganmu dengan cepat. Kalau tidak, aku akan polisi." "Alarm!" Zhang Yu mendengar dengusan dingin, dan berkata, "Bahkan jika kamu memanggil polisi, kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanku. Dan ada polisi di sini. Aku bisa memberitahumu." Feng Shueli bisa dikatakan sangat marah sehingga ketika dia mendengar kata-kata itu, dia segera menoleh ke Zhao Cheng dan berkata, "Direktur Zhao. Kamu juga melihatnya. Aku akan memanggil polisi sekarang dan kamu akan segera menariknya pergi." Zhao Cheng mendengar kata-katanya terucap, dan dia sedikit meremehkan, kekuatannya yang kecil tidak cukup untuk Zhang Yu di depannya. Bagaimana dia bisa menariknya pergi? Hanya bercanda. Tentu saja, dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi hanya bisa terus berkata dengan getir, "Zhang Yu. Jangan impulsif. Kamu anak yang baik. Sebenarnya, aku sudah mengingatmu. Terakhir kali, aku pernah melihatmu sekali di sekolahmu. Saat itu aku datang ke sini bersama kepala sekretaris. Beberapa hari yang lalu kamu berpartisipasi dalam kampanye, melihat relawan provinsi untuk pemuda yang baik, aku masih mendaftar untukmu. Jadi aku selalu melihatmu lebih akrab. Hanya pada awalnya, tidak menyangka itu saja. Jadi aku katakan kamu anak yang baik. Tapi jangan bingung." Petik 2. Zhang Yu sebenarnya mengenali Zhao Cheng dengan melihatnya dari awal, tetapi pada saat itu, pihak lain tidak mengingatnya, dan dia tidak berinisiatif untuk menyebutkannya. Sekarang saya melihat bahwa pihak lain mengambil inisiatif untuk mengangkatnya, dan nadanya juga 3 poin, berkata Direktur Zhao. "Hanya masalah ini yang tidak menyalahkan saya sama sekali. Dia datang kepada saya untuk mencari masalah. Dan seluruh masalah, Anda lihat, saya hanya memintanya untuk menepati janjinya. Bukankah itu tidak apa-apa?" Zhao Cheng dengan enggan berkata, "Tidak, tidak,
Tetapi Anda harus memahami kesulitan Direktur Feng. Jika memungkinkan, biarkan dia memberi Anda sejumlah kompensasi, dan saya akan menjaminnya, jadi jangan membuat masalah. Dengarkan kata-kata Paman Zhao dan membuat masalah itu tidak baik untuk Anda, hanya lebih banyak masalah. Petik 2. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, Paman Zhao, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Masalah ini, saya tidak bisa menerima nasib buruk. Karena dia telah berjanji kepada saya, dia harus memenuhi janji aslinya. Saya tidak ingin kompensasi apapun selama dia menepati janjinya. Jika seseorang bahkan tidak dapat melakukan hal yang begitu sederhana, maka integritas macam apa yang bisa ada di masyarakat ini? Petik 2. Zhao Cheng tidak tahu bagaimana membujuknya ketika mendengar ini. Tampaknya mulut Zhang Yu cukup kuat, dan dia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Feng Shueli melihat bahwa Zhang Yu sangat keras kepala, dan kemudian dia menyesali mengapa dia kesulitan menemukan orang yang berotot seperti itu sejak awal. Tentu saja, membiarkannya berlutut dan meminta maaf sama sekali tidak mungkin. Sekarang tampaknya orang-orang yang mengandalkan Biro Keamanan Publik sudah mati. Mereka hanya bisa buru-buru melihat ke arah kelompok mereka dan berkata dengan keras, apalagi yang kalian tonton. Cepat dan tarik dia pergi. Orang-orang dari Biro Pendidikan mendengar kata-kata itu, dan kemudian mereka berhenti dari keadaan menonton bersama, dan bergegas, bermaksud untuk menarik Zhang Yu pergi. Zhang Yu tiba-tiba berkata dengan keras, tidak seorang pun diizinkan menyentuhku. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku yang memulai api. Kau tahu hasilnya. Para anggota Biro Pendidikan berhenti ketika mereka mendengar refleks yang dikondisikan, dan wajah mereka malu. Karena Zhang Yu adalah seorang tahanan yang kejam, ini tidak diragukan lagi bagi sebagian besar staf Biro Pendidikan yang compang camping. Belum lagi tidak mencurigakan memakan 100 kacang, terutama karena bahkan jika Anda benar-benar naik, Anda mungkin tidak dapat membuka lebih dari satu. Ini adalah salah satu masalah utama. Pada saat ini, Zhang Yu malah melihat kembali ke Feng Shueli, mengikuti matanya dengan setrum, dan beberapa kata mengancam, saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya? Ketika Feng Shueli melihat ini, dia bisa dikatakan terkejut. Tentu saja, dia melihat bahwa Zhang Yu tidak terlihat sehat. Dia juga tahu bahwa jika dia membuat Zhang Yu marah, dia tidak akan memiliki ruang untuk melawan jika pihak lain benar-benar menyalakan api. Tetapi apa yang dia katakan juga merupakan kader senior yang bermartabat dari Biro Pendidikan. Saat ini dia lebih suka dipukuli, dan dia tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada pihak lain. Memikirkan hal ini, matanya melotot, kamu bermimpi. Aku ingin melakukannya, ayo. Siapa yang akan sial? Di samping, Zhao Cheng mendengar bahwa bahkan keringat dingin telah turun, dan buru-buru berseru, Zhang Yu. Jangan impulsif, jangan pukul siapapun. Dia tahu bahwa jika Zhang Yu benar-benar menyalakan api, kecuali dia datang ke polisi Ki-8 yang kuat, jika tidak ada yang bisa menahannya. Zhang Yu tahu saat ini bahwa pihak lain tidak akan bisa berlutut dan meminta maaf kepada dirinya sendiri, jadi dia tidak mengandalkan apapun lagi. Tampaknya masalah ini tidak akan berakhir dengan kekerasan dan tidak akan terselesaikan, dan dia pun mendorong pakaian Feng Shueli bersamanya. Tubuhnya hampir seperti melayang, sama sekali tidak berbobot. Dia akhirnya melihat Zhang Yu, yang sekuat banteng, sekuat binatang humanoid. Levelnya di depan lawan tidak cukup untuk dilihat, dan dia bahkan hampir tidak bisa melawan. Feng Shueli awalnya berpikir bahwa Zhang Yu pasti akan memukulnya dengan keras. Dia juga siap dengan mentalitas itu. Dengan mata terpejam, dia berencana untuk menyambut pihak lain dengan tangan besi yang lebih besar. Tetapi yang tidak diharapkan Feng Shueli adalah bahwa Zhang Yu tidak melemparkan pukulan dirinya sendiri, tetapi mulai merobek pakaiannya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Feng Shueli ketakutan, berpikir dalam hatinya. Apakah pihak lain ingin berada di depan umum? Asteris segera kehilangan suaranya, tolong. Dia gila, tarik dia pergi. Orang-orang di sekitar saya langsung bereaksi ketika mereka melihat situasinya. Berkerumun, berniat menggunakan kekuatan kolektif untuk membuka Zhang Yu. Tetapi yang tidak diduga semua orang adalah bahwa Zhang Yu yang gila itu hanyalah binatang humanoid. Tidak peduli bagaimana mereka menarik atau bahkan mencoba menyedot susu, mereka tidak dapat menghentikan Zhang gila untuk merobek pakaian Feng Shueli. Hampir semua orang tercengang.
Pakaian Feng Shui akhirnya dirobek oleh Zhang Yu, mereka segera menjadi bersih dan licin. Gadis-gadis di kelas berteriak, menutupi mata mereka, dan buru-buru berbalik. Satu persatu, wajah mereka memerah, dan pada saat yang sama mereka berteriak sial. Orang-orang dewasa ini ada di sekitar. Zhang Yu hanya bisa ditarik sampai mati dengan keringat. Tetapi tetap tidak bisa menghentikannya untuk merobek pakaian Feng Shui. Tentu saja, Zhang Yu akhirnya meninggalkan sedikit wajah untuk Feng Shui, dan pakaian dalamnya disediakan untuknya. Zhang Yu akhirnya melihat bahwa tujuannya juga tercapai. Dia tersenyum dan melepaskan tangannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mengambil kesempatan untuk menariknya pergi. Setelah Feng Shui dilepaskan oleh Zhang Yu, dia akhirnya merasa bebas lagi. Anda harus tahu bahwa lautan badai tadi adalah saat yang mengerikan yang belum pernah dialami Feng Shui, dan bahkan mustahil untuk membayangkan bahwa dia akan mengalami hal seperti itu. Untuk mengatakan bahwa saya telah mengalami ini selama bertahun-tahun dalam pekerjaan administrasi, sekarang saya hanya bisa merasakan gemetar hebat, wajah saya sedikit pucat, dan semangat saya sedikit malu. Ketika Feng Shui kembali sedikit bersemangat, dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia jelas tentang situasinya saat ini, karena dia sekarang memiliki cahaya kecuali pakaian dalamnya. Di bawah tatapan semua orang di sekitarnya, perasaan malu segera datang, membuatnya hampir gila. Feng Shui menunjuk Zhang Yu dengan tangan pamannya dan berkata, kamu berani melakukan ini. Aku ingin menuntutmu. Zhang Yu ditarik oleh lengan banyak orang dan tersenyum ketika dia berkata, ayo. Sekarang setelah kamu menelanjangiku, aku akan menunjukkannya kepada semua orang. Jangan pernah memikirkannya, bagaimanapun, kita akan diratakan. Kau ingin menuntutku, kau ayo. Lihat siapa yang tertawa sampai akhir. Kau. Feng Shui tercengang oleh argumen Zhang Yuqi bahwa Qiqiao merokok, dan otaknya tersumbat, diikuti oleh ekspresi kosong di depan matanya, dan benar-benar pingsan. Direktur Feng, apakah kau baik-baik saja? Sekretaris. Beberapa orang dari Biro Pendidikan terkejut dan segera mengepung mereka. Berniat untuk memeriksa situasi Feng Shui. Zhao Cheng melihat orang-orang di Biro Pendidikan seperti semut di panci panas, tetapi hanya tahu gonggongan direktur dan direktur. Dia buru-buru menyela, lepaskan pakaianmu dan pakaikan padanya. Cepat ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Beberapa orang di sekitar mendengar ini dan segera berencana untuk menanggalkan pakaian. Tetapi kemudian tampak malu, karena kebanyakan orang sekarang hancur dan pakaian mereka robek, tidak layak untuk memakainya. Untungnya, itu tidak ringan. Tampaknya tidak terlalu efektif untuk melepaskannya dan memakainya untuk Feng Shui. Kedua direktur yang ditemani oleh Biro Pendidikan, untungnya, pakaian mereka masih normal. Keduanya buru-buru melepas jaket mereka untuk membantu Feng Shui menghalangi. Pada akhirnya, semua orang bekerja keras untuk membawa Feng Shui yang pingsan. Semuanya, itu saja, hampir tidak ada seorang pun di kelas yang mengira hasil akhirnya akan seperti ini. Meskipun Feng Shui akhirnya tidak meminta maaf kepada Zhang Yu, tetapi pada akhirnya, tidak lebih baik meminta maaf daripada berlutut. Zhang Yu menjadi sorotan semua orang, hampir seluruhnya terang benderang. Saya yakin bahwa Feng Shui jelas merupakan rintangan sihir terbesar dalam hidupnya. Zhao Cheng menoleh untuk melihat Zhang Yu, mendesah tak berdaya, dan berkata, Zhang Yu, apa bagusnya dirimu? Kamu terlalu impulsif. Kamu akan membuat dirimu sendiri dalam masalah dengan melakukan ini. Zhang Yuanyan membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, Paman Zhao. Ini tidak menyalahkanku. Dia memaksaku. Bagaimanapun, aku benar. Kamu. Zhao Cheng mendengar kerutan dan mendesah setelah, Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya untuk mengatakannya sendiri, dan dia hanya bisa menoleh untuk melihat Huang, berkata, Kepala Sekolah Huang, kamu melihat ini. Huang Yan tentu saja tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi pada akhirnya benar-benar cukup untuk membuatnya sakit kepala. Tentu saja, pada titik ini, Huang Zheng dapat dianggap sebagai karakter Zhang Yu yang lengkap. Katakan oke, benar-benar bagus, di mana harus memaksakan diri. Jika tidak, itu juga keledai hidup. Ketika kebakaran terjadi, 100 orang tidak dapat menahannya. Cobalah untuk menyusahkan diri sendiri. Ningqin berdiri di samping dan melihat ketidaksenangan Huang, berbisik, Kepala Sekolah Huang. Kalau tidak, mari kita bergegas dan biarkan para siswa melanjutkan ujian.
Sudah lama sekali. Huang Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Tampaknya ini hanya bisa terjadi sekarang. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan keras, semuanya, berkemaslah. Ujian berlanjut. Kemudian, menoleh ke salah satu pengawas, dia berkata, Tuan Guan. Tolong hitung waktu sekarang dan bantu teman-teman sekelasmu menebusnya. Mari kita tambahkan waktu lagi dan biarkan mereka menyesuaikan diri agar tidak memengaruhi hasil ujian. Saya tahu kepala sekolah Huang. Guru Guan mengangguk cepat. Pada saat ini, para siswa di kelas juga mulai menata meja dan peralatan ujian mereka lagi. Meskipun ujian pertama dibuat bingung oleh orang-orang dari Biro Pendidikan, untungnya, mereka akhirnya pulih dan menonton semuanya. Ayo, Huang Yan menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu. Kerjakan ujianmu dengan baik. Ada apa? Katakan setelah ujian. Begitu, kepala sekolah Huang. Zhang Yu mengangguk, mengikuti dengan keras, masalah. Siapa yang punya pena tambahan untuk meminjamkanku 2? Penaku baru saja rusak. ... Aku punya. Aku juga punya. Gunakan milikku. Gunakan milikku. Beberapa orang di kelas segera mengeluarkan pena tambahan mereka dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Kamu tahu bahwa status Zhang Yu di hati mereka sekarang sangat berbeda. Seorang siswa yang berani menyingkirkan direktur pendidikan di depan umum mengatakan bahwa itu adalah hal yang berlebihan di antara para siswa. ... Ujian segera dilanjutkan. Dengan ekspresi sedih, beberapa orang di Huangzheng meninggalkan ruang ujian. Ujian pagi segera berakhir dengan bel berbunyi. Sebagian besar siswa, pada dasarnya mereka semua meninggalkan ruang ujian. Bagi mereka, mereka sama sekali tidak tahu kapan ujian itu terjadi. Jadi bagi kebanyakan orang, mata pelajaran yang mereka ambil di pagi hari masih merupakan topik yang paling mereka pedulikan. Orang-orang di ruang ujian Zhang Yu, meskipun mereka juga mendengar bel, masih bekerja keras untuk menjawab pertanyaan, karena banyak waktu terbuang di depan mereka, tentu saja mereka semua perlu menebusnya. Feng Shaohua dan Guo Zixian berkumpul lagi setelah ujian. Sebenarnya, ketika datang ke pagi hari, mentalitas ujian keduanya rata-rata. Karena saya selalu memikirkan sisi Zhang Yu, saya tidak terlalu khawatir tentang ujian pertama. Setelah ujian, Feng Guo berkumpul lagi. Guo Zixian mendesak Feng Shaohua untuk menelepon pamannya dan bertanya, lihat apa yang terjadi. Kekhawatiran Feng Shaohua terhadap masalah ini lebih tinggi daripada Guo Zixian. Saya segera mengeluarkan telepon, menyalakan telepon lagi, dan menghubungi nomor paman saya, tetapi suara siaga hanya terdengar beberapa kali, dan kemudian sambungan terputus. Feng Shaohua sedikit aneh dan hanya bisa menelepon lagi, tetapi telepon paman saya mati. Apa? Feng Shaohua sedikit bingung, bukankah pamannya sedang rapat, tidak dapat menjawab telepon, atau teleponnya mati? Guo Zixian berkata dengan aneh, mengapa pamanmu tidak menjawab telepon? Feng Shaohua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak aktif. Mungkin teleponnya kehabisan daya. Itu saja. Guo Zixian berpikir sejenak, dan berkata, ya, pemimpin regu. Apakah menurutmu pamanmu dapat membawa Zhang Yu kembali terlebih dahulu? Kemudian mengadakan pertemuan tertutup untuk melihat bagaimana cara menangani ini. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku bertanya? Feng Shaohua melotot ke sisi lain dan mengikuti, setelah makan malam. Biar aku bicara nanti sore. Siang harinya, Feng Shaohua dan Guo Zixian tidak pulang, dan mereka makan siang bersama di luar sekolah. Di tengah-tengah, Feng Shaohua menelepon paman beberapa kali, tetapi tetap saja mati tanpa ada kabar. Dalam hal ini, kedua orang itu tidak tertarik makan siang saat makan siang. Tampaknya selalu ada sesuatu di hati mereka. Keduanya makan siang dan kembali ke sekolah bersama. Ketika keduanya kembali ke tim mereka sendiri di taman bermain, teman-teman sekelasnya masih membicarakan ujian pagi. Feng Shaohua dan Guo Zixian adalah pemimpin di kelas. Ketika mereka datang ke kerumunan, mereka secara alami dikelilingi oleh mereka. Meskipun mereka berdua menghadapi ujian tanpa sepatah kata pun, mereka juga menonton. Lihat apakah Anda dapat melihat kelas Zhang Yu, atau bahkan Zhang Yu sendiri. Di luar, semua orang memperhatikanku. Gu Shuai, yang berusia 2 tahun dan 6 tahun, tiba-tiba berlari dan berkata dengan ekspresi ketakutan, sebuah peristiwa besar terjadi di sekolah kita di pagi hari. Apakah kalian mendengar sesuatu? Juga menatap kerumunan dengan ekspresi malu. Tidak mendengar.
Apa yang terjadi? Gu Shuai mendengar senyum misterius dan berkata, ada sesuatu yang tidak dapat kalian percaya. Biro Pendidikan mendatangi sekelompok besar orang di pagi hari, mengatakan bahwa mereka datang ke sekolah kita untuk menangkap kecurangan ujian. Tidak seorang pun dari kalian yang mengetahuinya. Mendengar ini, yang lain di tahun 2 dan 6 tidak bereaksi. Feng Shaohua dan Guo Zixian pada saat yang sama membuka mata mereka dan saling memandang, menunjukkan sedikit ekspresi gembira bersama. Seseorang menyontek di ujian sekolah kita. Mengatakan bahwa sekolah kita seharusnya tidak pernah ketahuan menyontek selama bertahun-tahun. Siapa yang begitu sombong? Bahkan gelombang Biro Pendidikan ini dapat mengejar. Ya, bahkan jika ada kecurangan, apa yang salah dengan Biro Pendidikan? Tidak bisakah sekolah kita menangkapnya sendiri? Orang-orang dari Biro Pendidikan akan melakukannya. Gu Shuai langsung tersenyum, hei, kamu tidak mengerti, bukan berarti sekolah kita tidak dapat menangkap kecurangan. Sebaliknya, orang-orang dari Biro Pendidikan mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menangkap kecurangan berteknologi tinggi. Biro Pendidikan dipimpin oleh direktur. Untuk menangkap kejadian itu besar, dan itu disambut. Aku mengandalkan, tidak, itu hanya ujian akhir, dan beberapa orang menggunakan teknologi tinggi untuk menyontek. Itu masalah besar, itu bukan ujian masuk perguruan tinggi, apakah perlu? Tidak, biarkan direktur pendidikan menangkap kecurangan itu secara langsung. Itu masalah besar, aku tidak tahu siapa yang begitu sial. Guo Zixian mendengar raut wajah gembira dan berkata, ayo, apa yang terjadi dengan orang yang ditangkap kemudian? Gu Shuai mengikuti sambil tersenyum, dan berkata, jangan khawatir tentang komite akademik. Akan sangat bagus di belakang. Tebak, siapa yang tertangkap menyontek? Hei! Kamu sama sekali tidak bisa memikirkannya. Katakan saja hal seperti itu. Apalagi yang kamu jual. Di mana kita bisa menebak? Ada begitu banyak orang di sekolah kita. Jangan menjadi teman sekelas kita. Ngomong-ngomong, Wang Quan, apakah itu kamu? Jika kamu harus ambil inisiatif untuk menjelaskan. Terus terang, kamu tidak tahu. Hehehehe, kamu mengerti. Aku masih bisa memiliki kesabaran itu. Jika Tuan Sun sekarang dapat datang dan menelanku hidup-hidup. Aku tidak perlu membawa panci. Jangan lihat aku semua, hahaha. Oke, jangan katakan itu tidak berguna. Siapa sih? Menunggu untuk mendengar, apakah ini kelas 2 kita? Gu Shuai berkata, ini bukan kelas 2. Ini kelas 1. Orang ini, jika kalian semua saling kenal, adalah ketua serikat mahasiswa kita, Zhang Yu. Kalian tidak menyangka, aku mengandalkan. Benarkah, Zhang Yu ketahuan menyontek? Tidak, itu berita besar. Zhang Yu ditipu oleh Direktur Biro Pendidikan. Itu skandal terbesar di sekolah kita. Kepala sekolah Huang tahu itu. Tidak, ketua serikat mahasiswa itu menyontek. Itu belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika orang-orang di tahun kedua dan keenam mendengar ini, mereka hampir tampak seperti penggorengan, dan pemandangan yang merajalela itu hampir tidak dapat dipercaya. Faktanya, cerita Zhang Yu kini telah menyebar ke seluruh sekolah. Hampir setiap kelas sekarang membicarakannya, popularitas Zhang Yu di sekolah dapat dikatakan tidak ada yang mengetahuinya. Hanya sedikit siswa yang tidak mengenal Zhang Yu, jadi ketika mendengar bahwa Zhang Yu ditipu, tentu saja mereka semua terkejut. Ketika Feng Shaohua dan Guo Zixian mendengar ini, wajah mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Hati yang seperti siang hari yang menggantung di hati saya juga terlepas. Meskipun beritanya sekarang agak terlambat, selama itu adalah berita baik, cepat atau lambat, sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti. Saya tidak menyangka Zhang Yu adalah orang seperti itu. Juga, jika Anda mengatakan Zhang Yu sangat berbakat, Anda dapat menulis puisi, atau Anda dapat menulis lagu, atau bahkan bermain basket. Aneh, mengapa orang-orang berbakat seperti itu curang? Saya juga merasa aneh. Saya ingat orang lain mengatakan bahwa dia berprestasi di sekolah. Menyontek sepertinya tidak perlu. Tidak, itu tidak sepadan. Ekspresi Guo Zixian menunjukkan ekspresi yang tidak tajam, berkata, hati manusia terpisah dari perut. Apa yang kau tahu? Bajingan Zhang Yu, melihat wajahnya, kau tahu bahwa itu pasti air yang buruk di perut. Dapat dilihat bahwa apa yang biasanya dia lakukan dalam prestasi akademisnya pada dasarnya dia mendapatkannya melalui kecurangan. Karakternya hanya beruntung. Dia tidak tertangkap saat itu juga. Sekarang tidak seberuntung itu.
Ketika ujian formal diadakan, dia tertangkap oleh Direktur Biro Pendidikan. Jika kamu tidak memiliki buah yang bagus, kamu bisa segera keluar dari sekolah kita. Jika demikian halnya, Biro Pendidikan juga dapat dianggap sebagai kuda hitam bagi sekolah kita. Itu benar-benar berita baik bagi sekolah kita dan itu harus sepadan dengan kegembiraannya. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Guo Zixian dan tentu saja saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Di kelas, beredar rumor bahwa Guo Zixian dan Zhang Yu memiliki beberapa celah di serikat mahasiswa. Tampaknya itu jelas bukan tidak berdasar. Kalau tidak, Guo Zixian tidak dapat mendengar Zhang Yu ditangkap di tempat. Sepertinya dia senang dengan tahun baru. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan memarahi ibunya. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana dengan orang Zhang Yu? Apakah dia dikeluarkan dari ruang ujian? Feng Shaohua, yang lebih peduli tentang apa yang terjadi kemudian, segera bertanya dengan tergesa-gesa. Gu Shuai mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku belum dikeluarkan." Kemudian dia masih mengikuti ujian. Sampai akhir ujian. Itu benar, kamu tidak boleh ikut ujian. Kecurangan telah ditangkap dan kamu dapat melanjutkan ujian. Sungguh lelucon. Guo Zixian ribut ketika mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa orang yang tidak dapat menerima hasil di sini pasti salah satunya. 1. Feng Shaohua juga mengerutkan kening. Tampaknya situasi ini tidak sama dengan apa yang dia bayangkan. Kecurangan dalam ujian tertangkap oleh pamannya, dan dia dapat terus menyelesaikan ujian yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Yang lain mendengar ini di tahun kedua dan keenam, dan mereka juga ingin membicarakannya. Semua orang tampaknya berpikir betapa anehnya hal ini terdengar. Kecurangan dalam ujian ditangkap, dan setidaknya kualifikasi ujian juga didiskualifikasi, yang hampir sama. Belum lagi kecurangan Zhang Yu tertangkap oleh sekretaris pendidikan. Konsekuensinya bahkan 10 kali lebih serius. Bagaimana mungkin dia melanjutkan ujian sampai akhir? Apakah standar Biro Pendidikan untuk menilai kecurangan dalam ujian bahkan lebih longgar daripada manajemen sekolah? Bagaimana mungkin? Gu Shuai melanjutkan pada saat ini, hal ini. Sejujurnya, Anda sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Faktanya, sebagian besar orang dari Biro Pendidikan yang mengatakan Zhang Yu berbuat curang, Zhang Yu tidak mengakuinya, dan kemudian orang-orang dari Biro Pendidikan bermaksud untuk secara paksa memeriksa Zhang Yu, ke-6 atau 7 orang itu naik. Bukan hanya lawan Zhang Yu. Kemudian dia mengatakan bahwa bahkan polisi datang. Akibatnya, tidak ada cara untuk membawa Zhang Yu. Bahkan seorang petugas polisi ditangkap oleh Zhang Yu. Sebagai sandera, Anda tidak tahu. Kemudian dikatakan bahwa pasukan polisi bersenjata hampir tidak dipanggil. Jika itu masalahnya, kegembiraan sekolah kita akan menjadi luar biasa. Petik 2. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mereka mendengar ini, karena pemandangannya terlalu besar. Pasukan polisi bersenjata berbaring, benar-benar palsu. Tidak, Gu Shuai, jangan hanya mendengarkan desas-desus. Ini pemandangan yang sangat besar. Benarkah? Ya, apa yang kamu katakan terlalu dibesar-besarkan. Lakukan ujian, bahkan pasukan polisi bersenjata pun berbohong. Lain kali, jangan biarkan Biro Keamanan Nasional mengirim. Gu Shuai berkata, percaya atau tidak. Apa yang aku katakan itu benar, aku sudah menanyakannya berkali-kali. Tidak sepatah kata pun. Guo Zixian dan Feng Shaohua terkejut ketika mereka mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa perkembangan masalah ini akhirnya melampaui imajinasi mereka. Aku tidak menyangka Zhang Yu begitu gila, tetapi dia berani melawan. Apakah dia benar-benar gila? Jadi, apa yang terjadi kemudian? Seseorang bertanya dengan tidak sabar di sekitar. Kemudian dikatakan, Zhang Yu dan Direktur Biro Pendidikan turun tangan dan berkata bahwa jika dia tidak dapat menemukan bukti kecurangan, Direktur Biro Pendidikan akan berlutut dan mengakui Zhang Yu. Direktur Biro Pendidikan berkata bahwa dia setuju di tempat, dan kemudian Zhang Yu meminta orang-orang dari Biro Pendidikan menggeledahnya dengan saksama. Petik 2. Kemudian, Guo Zixian bertanya dengan tergesa-gesa. Nanti, tidak ada seorang pun dari Biro Pendidikan yang ditemukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhang Yu tetap tinggal untuk mengikuti ujian? Semua orang di sekitarku mendengar ini dengan ekspresi yang luar biasa. Pada akhirnya, ada olong, yang benar-benar menakjubkan. Guo Zixian dan Feng Shaohua tercengang ketika mereka mendengar ini.
Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk tidak menemukan apapun. Feng Shaohua tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, Gu Shuai. Apakah kamu yakin kamu mendengarku dengan benar? Bagaimana mungkin kamu tidak menemukan apapun? Gu Shuai berkata, dosen. Aku yakin aku mendengarnya dengan benar. Tidak menemukan apapun. Dikatakan bahwa Zhang Yu akhirnya menanggalkan pakaiannya dan membiarkan orang-orang dari Biro Pendidikan memeriksanya. Tetap saja tidak ada. Dikatakan bahwa orang-orang dari Biro Pendidikan selalu malu. Tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Feng Shaohua benar-benar terdiam ketika mendengar ini, dan bahkan ekspresinya tumpul. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, bagaimana hal-hal bisa berkembang seperti ini. Bukankah seharusnya Zhang Yu tertangkap di tempat pada akhirnya dan mengikuti sekolah menengah pertama untuk keluar? Apa-apaan ini, Gu Shuai? Lalu apa? Direktur Biro Pendidikan, benar-benar membuat Zhang Yu berlutut untuk mengakui kesalahannya. Ya, ayo, para siswa di sekitarku sekarang sangat tertarik dengan masalah ini. Direktur Biro Pendidikan juga berbobot tinggi, bisakah dia benar-benar berlutut untuk mengakui kesalahannya? Jika itu benar, hal ini benar-benar berita terbesar dalam sejarah sekolah pertama. Ketika Feng Shaohua mendengar ini, dia bisa berkata, "Hei, mengapa pamanmu tidak menjawab teleponnya? Apakah pamanmu benar-benar berlutut untuk Zhang Yu?" Seharusnya tidak. Feng Shaohua memikirkan ini, dan dia tidak percaya hasil ini. Karena pamannya juga direktur Biro Pendidikan, bahkan jika dia berbicara dengan pihak lain sebentar, dia tidak akan benar-benar berlutut kepada pihak lain. Tetapi jika kamu tidak berlutut, mengapa pamanmu tidak menjawab teleponnya? Apakah itu hanya marah? Memikirkan hal ini, Feng Shaohua merasakan perasaan kesal yang muncul di hatinya, tidak dapat menahannya. Guo Zixian melirik Feng Shaohua, dan anehnya mengatakan, meskipun Zhang Yu tidak ketahuan berbuat curang pada akhirnya, itu di luar dugaannya. Tetapi bagaimanapun juga, direktur pendidikan bukanlah pamannya. Bahkan jika itu berdampak, itu juga pengaruh Feng Shaohua. Saya khawatir dia akan pulang hari ini. Rebusannya ringan. Setelah bencana besar seperti itu, apakah paman dan orang tuanya masih bisa mengampuni dia? Ayolah, Gu Shuai, kita semua menunggu untuk mendengar. Pada akhirnya, apakah direktur Biro Pendidikan membuat Zhang Yu berlutut? Setelah didesak oleh para siswa di sekitarnya, Gu Shuai berdeham dan berkata, sebenarnya, direktur Biro Pendidikan. Akhirnya, Zhang Yu tidak berlutut. Feng Shaohua merasa lega mendengarnya. Suasana hatiku sedikit berubah. Selama paman itu tidak terlalu malu pada akhirnya, aku percaya bahwa bahkan jika dia pulang, dia dikeluhkan oleh pihak lain, tetapi itu hanya makanan pelatihan. Seharusnya tidak ada konsekuensi yang lebih buruk. Jika kamu ingin mengatakannya, bagaimana kamu mengatakan bahwa seseorang juga merupakan direktur Biro Pendidikan, bagaimana mungkin berlutut pada seorang siswa? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Apa yang salah dengan direktur Biro Pendidikan? Sebenarnya, ini masalah bicara. Tergantung siapa Anda. Jika Anda berbicara kepada sekretaris komite partai kota, tentu saja, Anda harus berbicara. Tetapi bagi seorang siswa, bahkan jika Anda mempermainkan kulitnya, Anda tidak dapat membuatnya bulat atau terjepit. Pada akhirnya, ia hanya dapat mengenali nasib buruknya sendiri. Faktanya, Zhang Yu benar-benar sial dalam hal ini. Jika Anda mengikuti ujian dengan baik, Anda akan dapat datang untuk memeriksa kartu identitas tanpa alasan, dan benar-benar tidak ada tempat untuk alasan pergi. Orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa, tentu saja, mereka juga memiliki simpati untuk pengalaman Zhang Yu. Meskipun semua orang bukan tahun ajaran, tetapi untungnya, itu adalah sekolah. Jika hal sial ini terjadi, tidak ada kekuatan untuk melawan, dan tentu saja mereka semua merasakan hal yang sama. Tampaknya Zhang Yu hanya dapat mengenali nasib buruk pada akhirnya, dan tidak ada cara lain untuk melakukannya. Gu Shuai tertawa saat ini, sebenarnya, kalian semua salah. Zhang Yu jelas tidak pandai berbicara. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Semua orang di sekitar saya mendengar ini, dan saling memandang dengan mata besar dan mata kecil, diikuti oleh kolektif ke Gu Shuai. Nah, asteris terangkat. Saya bilang Lao Gu, jangan bicara dengan bos, jangan bernapas. Begitu saja, Anda akan mengejar ketinggalan dengan cerita. Mengapa? Aku masih perlu menyiapkan palu untukmu, dan kemudian kamu tidak dapat mengajukan kasus. Apa yang terjadi pada akhirnya? Aku katakan padamu,
Jika kamu tidak berbicara dengan baik, kami tidak akan mendengarkan. Aku akan berbicara denganmu terlebih dahulu. Tidak, ketat, kamu, ini hampir tidak beres. Mengikuti 2 tahun dan 6 orang, mereka juga mulai mengeluh tentang perilaku terengah-engah Gusuai. Secara alami, jika ada kegagalan dalam adegan itu akan berkembang menjadi gerakan massa. Aku salah, aku langsung mengatakannya. Gusuai buru-buru tersenyum dan meminta maaf. Mengikuti, dikatakan bahwa Zhang Yu akhirnya melihat pihak lain tidak mengaku, tetapi itu benar-benar marah. Meskipun dia tidak memukulnya secara langsung namun, orang-orang di salah satu ruang ujian mereka mengatakan bahwa Zhang Yu akhirnya meninggalkan setengah dari direktur biro pendidikan dan pakaiannya robek. Dikatakan bahwa orang dewasa di sekitarnya tidak menahan Zhang Yu yang marah, dan adegan itu panas. Petik 2. Itu akan segera terjadi. Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Gusuai berkata, kemudian, saya mendengar bahwa direktur biro pendidikan pingsan hidup-hidup. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Mengenai hasil akhirnya, saya tidak tahu. Bagaimanapun, Zhang Yu sedang mengikuti ujian berikutnya. Itu adalah yang pertama diserahkan. Ketika orang-orang di tahun ini dan 2 tahun mendengar ini, mereka terdiam beberapa saat, dan mereka dapat mengatakan satu persatu dengan mata besar dan mata kecil, karena perkembangan terakhir dari insiden itu telah melampaui harapan mereka. Zhang Yu akhirnya dapat memusnahkan direktur biro pendidikan. Bahkan pingsan yang bersemangat pun meninggal, akan gila untuk mengatakan itu. Bukankah Zhang Yu benar-benar tahu cara menulis kata-kata mati? Guo Zixian tercengang ketika mendengar ini. Saya hanya bisa melihat Feng Shaohua di sebelahnya. Saya melihat bahwa orang lain itu pucat dan kusam, saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dia gemetar di sekujur tubuhnya, dan tampaknya sangat gelisah. Sebenarnya, dampak dari perkembangan masalah ini pada Guo Zixian juga sangat besar. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu begitu gila sehingga direktur biro pendidikan tidak takut. Jika Zhang Yu akhirnya tahu bahwa dia melakukan gerakan kecil di dalamnya, saya yakin dia tidak akan pernah mengampuni dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Guo Zixian memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya. Karena semua hal sebelumnya telah berlalu, mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk memprovokasi Zhang Yu? Jika orang itu benar-benar berniat membalas dendam terhadap dirinya sendiri, mereka bahkan tidak takut pada direktur biro pendidikan. Apa dia siswa biasa? Memikirkan hal ini, ekspresi Guo Zixian juga cemas. Aku hanya bisa diam-diam memohon agar halaman ini diungkapkan. Namun, jika Paman Feng Shaohua tidak mau menyerah, pada akhirnya, dia pasti akan terlibat, dan pada saat itu, dia akan sangat tidak beruntung. Feng Shaohua berdiri di samping dan merasakan sedikit gemetar di kakinya. Tidak heran pamannya menolak untuk menjawab panggilan teleponnya setelah bencana besar seperti itu. Sekarang aku tahu itu dengan tumitku. Setelah aku pulang, pamanku tidak akan pernah mengampuni dia. Apa yang harus aku lakukan sekarang? 12 orang setahun hampir tercengang. Peristiwa Zhang Yu mengejutkan orang-orang di kelas jauh lebih dari kelas-kelas lain. Namun, tidak seperti kelas-kelas lain yang menonton kesibukan, sebagian besar orang di kelas 12 lebih khawatir tentang Zhang Yu, dan tidak mungkin untuk menyinggung para pemimpin senior biro pendidikan. Tan Xiaonan berkata dengan wajah khawatir, Zhang Yu, mengapa kamu begitu impulsif? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah membuat bencana? Zhang Yu menguap dan berkata, sungguh masalah besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, Komisaris Tan, Wu Jie berkata, saya tidak menganggapnya masalah besar. Saya pikir masalah ini sebenarnya merupakan kerugian di pihak biro pendidikan. Apakah mereka berani membalas dendam kepada bos? Masuk akal. Petik 2. Tidak, Lu Zikuan juga menyela, bagaimana dengan biro pendidikan? Apakah kamu masih bisa mengatakan bahwa hitam tidak berarti putih? Saya tidak berpikir masalahnya terlalu besar. Tidak, saya pikir begitu. Ketika dia melihat ini, Tan Xiaonan segera mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu tahu? Apakah orang dari biro pendidikan yang mengawasi pintu hari ini? Apakah itu direktur biro pendidikan? Oke, terus terang, hak orang lain lebih tinggi dari kepala sekolah kita. Kamu, seorang siswa yang menentang direktur pendidikan, tidak mengatakan bahwa dia telah membunuh semua orang di depan umum. Bisakah orang lain dengan mudah menelan napas ini? Jika dia hanya ingin membalas dendam kepadamu,
bisakah kamu menanggungnya sebagai seorang siswa? Setelah itu, aku melihat orang-orang di sekitarku, dan berkata, kalian masih mengikuti, aku tidak tahu kedalaman kebutaannya. Zhang Yu akan sial sekarang. Tahukah kamu? Petik 2. Orang-orang di sekitarku mendengar mata besar dan mata kecil, dan tidak berbicara satu demi satu. Su Qianqian menghela napas sambil berkata, Xiao Nan benar. Zhang Yu melakukan bencana besar kali ini. Kamu tidak hanya menyinggung seorang direktur yang memiliki kekuatan nyata di Biro Pendidikan kali ini. Kamu juga dapat mengatakan, menyinggung seluruh Biro Pendidikan. Bagaimana kamu bisa menghadapi Biro Pendidikan dengan begitu telanjang? Bagaimana seseorang bisa berbicara untuk kamu sebagai seorang siswa? Tampaknya masalah ini bukan lagi sesuatu yang dapat kita selesaikan, tetapi siapa yang ingin kita bantu sekarang? Apakah kamu ingin bertanya kepada Guru Li? Zhao Zijun menyela. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan melirik sudut mulutnya, lupakan saja. Guru Li biasanya kecanduan mulut, biarkan dia pergi untuk tawar-menawar dengan direktur pendidikan. Kecuali dia memiliki kram di otaknya, dia bisa setuju. Lu Zikuan berkata, apakah kamu ingin menemukan direktur kuno dari kantor urusan akademik? Dia masih sangat peduli dengan siswa kita. Wu Jie mendengar berkata, kepala sekolah Gu cukup bagus. Tapi levelnya tidak cukup, meskipun sekolah kita adalah bosnya, tetapi pergi ke biro pendidikan, saya takut para penjaga gerbang akan kesulitan. Jangankan melihat kepala sekolah memohon, saya tidak punya apa-apa untuk dilihat. Su Yiming berkata, tidak, kepala sekolah Gu. Mari kita pergi ke kepala sekolah Huang saja. Katakan saja bahwa sekolah menengah pertama kita juga merupakan sekolah menengah utama provinsi. Faktanya, level kepala sekolah Huang tidak rendah. Itu seharusnya sedikit bermartabat. Wu Jie berkata, itulah yang dikatakannya. Tetapi masalahnya sekarang adalah jika kepala Huang sudah cukup, itu tidak bisa sama seperti di awal. Jadi saya tidak berpikir bahwa peran kepala Huang terlalu besar. Jika Biro Pendidikan benar-benar bermaksud untuk berurusan dengan bos, kepala sekolah Huang mungkin tidak berguna. Zhao Zijun berkata, hei, saya katakan gendut. Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa melakukan itu. Siapa yang Anda cari? Jangan beritahu saya, bagaimana Anda pergi. Wu Jie melirik sudut mulutnya, dan berkata, jangan berharap saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa orang-orang yang kita bicarakan ini pada dasarnya adalah orang-orang terpelajar. Mereka semua ditekan oleh pejabat senior sekarang. Tidak peduli berapa lama sekolah itu tidak akan mencapai biro pendidikan. Berbicara tentang ini, saya sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke samping, berkata, ya, Songzi. Saya ingat bahwa ayahmu bukan dari Biro Tenaga Kerja. Tidak ada gunanya. Jalannya, Song. Ziwen Yan membuat ekspresi tak berdaya dan berkata, ayolah. Ayahku hanya anggota staf tingkat rendah dan Direktur Biro Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok. Jarak antara dia dan dia adalah 10.000 mil. Kita harus mengatakan bahwa para penjaga Biro Pendidikan tidak memiliki kekuatan. Ngomong-ngomong, aku ingat Dongchang ibumu, itu ibumu, sepertinya dia adalah pemimpin kantor pemerintah distrik. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu harus lebih baik daripada orang-orang biasa kita? Dongchang Dao, ibu saya hanya wakil direktur kantor pemerintah distrik. Itu bukan pemimpin, dan levelnya tidak cukup. Tetapi saya pernah ke kantor pemerintah kota, tetapi saya juga wakil direktur, atau, saya bertanya kepadanya. Wu Jie berkata dengan gembira, hebat. Jika seorang wakil direktur kantor komite partai kota mengatakan sesuatu, bahkan batuk akan lebih berguna daripada kita. Dongchang akan mengganggumu, sebagai kepala kelas kader dan anak-anak kita, kehormatan kelas, kamu harus lebih memperhatikannya. Petik 2, ayo kita lakukan. Dongchang melirik Wu Jie dan mengikutinya. Kalau begitu aku akan menelepon. Tapi aku tidak bisa menjaminnya. Wu Jie tertawa dan berkata, pasti berguna bagi keponakan untuk mati suri. Mari kita pimpin. Di bawah tatapan penuh harap dari teman-teman sekelasnya, Dongchang mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon, tetapi ditahan oleh sebuah tangan besar. Tiba-tiba, aku melihat Zhang Yu menyela dirinya sendiri. Zhang Yu berkata, pertama-tama, aku berterima kasih kepada Dongchang dan semua orang karena telah mendengarkanku sepenuh hati. Sebenarnya, kamu tidak perlu menelepon Dongchang di telepon ini. Jika orang itu ingin membalas dendam padaku, datanglah. Aku tidak takut dia akan mencari masalah denganku.
Sebaliknya, aku merasa semakin banyak masalah semakin menarik. Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu, Zhang Yu, kamu bisa terlalu gegabah. Masalah ini tidak sesederhana itu, biarkan Dong Chang menelepon. Su Qianqian juga berkata, ya Zhang Yu, semua orang juga mengkhawatirkanmu, jika memungkinkan, lebih baik mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Zhang Yu berkata, tidak apa-apa. Aku tidak takut kalau semuanya akan serius, kamu hati-hati. Kalau orang bernama Feng dari Biro Pendidikan itu terus menggigitku, kali ini aku tidak akan mengambil pakaiannya. Kamu harus duduk. Orang-orang di sekitarku mendengar itu dan hening sejenak. Kalau Zhang Yu mengatakan sesuatu yang kejam sekarang, mereka masih bisa menerimanya. Tetapi mengatakan bahwa jabatan direktur keluarga telah diberhentikan, diduga beberapa kesombongan tidak akan dikenakan pajak. Kamu harus tahu bahwa Direktur Biro Pendidikan Kota adalah pemimpin nomor 1 di kota ini. Kamu siswa biasa mengatakan ini. Apakah mudah untuk bernapas? Su Qianqian mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Zhang Yu, masalah ini bisa besar atau kecil, bukan lelucon. Jangan terlalu agresif. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan berkata, ya, bos. Kesabaran itu tenang dan damai, tidak perlu menghadapi kematian dan penderitaan. Dong Chang juga berkata, pemimpin, yakinlah, aku mohon lebih banyak, aku yakin itu akan berpengaruh. Zhang Yuanyan menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan berkata, pokoknya, terima kasih atas perhatian Anda kepada saya. Namun, semua orang harus mengerahkan lebih banyak energi untuk ujian. Anda dapat yakin bahwa saya dapat melakukan ini. Anda pasti tidak akan kecewa. Zhang Yu belum selesai berbicara, dan bel persiapan ujian sore berbunyi. Zhang Yu mendengar ini dan berkata, oke, ujian akan segera dimulai, pergilah semua ujian sekaligus. Urusanku, Anda tidak perlu khawatir. Setelah itu, yang pertama berjalan menuju ruang ujian. Ketika semua orang di kelas 12 melihat ini, mereka semua terdiam. Tampaknya sebelum solusi dapat diselesaikan, Zhang Yu adalah orang pertama yang memperbaikinya. Karena jika dia tidak setuju, dan yang lainnya terburu-buru, Anda tidak akan mampu melakukannya. Insiden kecurangan Zhang Yu, itu tersebar di seluruh sekolah hampir dalam sekejap, baik Anda seorang guru atau siswa, Anda dapat mengatakan bahwa Anda akrab dengan masalah ini. Meskipun semua guru dan siswa di sekolah sangat terkejut bahwa insiden olong seperti itu akan terjadi selama ujian, mereka juga terkejut bahwa Zhang Yu akhirnya berani menelanjangi pakaian Direktur Biro Pendidikan. Apakah dia tidak takut bahwa petinggi Biro Pendidikan akan membalasnya? Benar-benar ada hal-hal aneh setiap tahun ini terutama banyak. Oleh karena itu, insiden ini menjadi salah satu topik terpanas selama ujian sekolah menengah pertama. Bahkan Zhang Yu pun dituding. Tentu saja, semua orang hampir menebak apakah Biro Pendidikan dapat melanjutkan pada akhirnya. Kesulitan menemukan Zhang Yu. Jika Biro Pendidikan tidak berencana untuk menemukan masalah Zhang Yu, maka Zhang Yu adalah leluhur Jaeger LeCoultre. Tetapi jika Biro Pendidikan menolak untuk melepaskan Zhang Yu, maka seluruh guru dan siswa sekolah hanya dapat bekerja untuk Zhang Yu. Diam. Ujian akhir diselenggarakan selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan para siswa yang serius mempersiapkan diri untuk ujian, manajemen sekolah menengah pertama secara alami mudah tersinggung. Karena Biro Pendidikan, Zhang Yu menyerang insiden Feng Shuili, yang dapat dikatakan sangat marah. Meskipun Komite Partai Biro Pendidikan bukanlah plat besi, mereka tetap konsisten dalam hal-hal tertentu. Bagaimanapun, Biro Pendidikan juga memiliki martabat Biro Pendidikan. Tidak mungkin bagi seorang siswa untuk menunggangi kotoran di lehernya, dan Biro Pendidikan tidak memiliki tanggapan. Begitu saja, oleh karena itu, Direktur Biro Pendidikan bahkan lebih ganas daripada Feng Shuili dalam hal ini, mengatakan bahwa hal itu harus ditangani dengan serius. Pagi setelah insiden Zhang Yu, Biro Pendidikan mengeluarkan pemberitahuan kepada sekolah menengah nomor 1 untuk mengatur kode etik dasar bagi siswa sekolah menengah di kota Zhonghai, dan sangat menentang penggunaan kekerasan oleh Zhang Yu untuk menyerang Feng Shuili, Wakil Direktur Biro Pendidikan, yang sedang melakukan perintah ujian normal, kritik. Pada saat yang sama, pimpinan sekolah menengah nomor 1 diperintahkan untuk segera menghukum Zhang Yu untuk skorsing. Mengenai hukuman lanjutan terhadap Zhang Yu oleh Biro Pendidikan, rapat kelompok Partai Biro Pendidikan mengadakan diskusi kolektif.
Namun sekarang kita harus memberikan Zhang Yu hukuman yang setimpal. Huang Yan menerima pemberitahuan dari Biro Pendidikan. Tentu saja, dia khawatir. Biro Pendidikan biasanya mengatakan bahwa segala sesuatunya bagi siswa adalah masalah kedamaian, tetapi jarang berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Saya tidak menyangka kali ini, tetapi reaksinya begitu dahsyat sehingga Huang Yan tidak menyangka. Huang Zheng awalnya mengira bahwa Feng Shueli akan datang ke Zhang Yu untuk mencari masalah setelah ujian akhir selesai. Tetapi sekarang baru hari kedua ujian. Biro Pendidikan mengeluarkan pemberitahuan seperti itu dengan segera, menjelaskan bahwa dia tidak ingin Zhang Yu menyelesaikan sisa ujian. Tampaknya Feng Shueli benar-benar marah kali ini, dan masalah ini tidak mudah dipecahkan. Huang Ye berpikir bolak-balik, tidak ada cara yang baik, hanya dapat mengumpulkan anggota komite manajemen sekolah. Saya harap semua orang dapat bertukar pikiran, dan melihat bagaimana menyelesaikan masalah ini juga. Huang Yan duduk di tempat pertama ruang konferensi dan melihat ke arah siswa sekolah menengah atas di sekitarnya dan berkata, penyebab dan akibat dari masalah ini. Semua orang sudah jelas. Sekarang saya harap kalian dapat membahas metode yang tepat dan melihat apakah itu dapat diselesaikan. Direktur kantor sekolah berkata, Presiden Huang, bagi saya, sepertinya tidak perlu membahas masalah ini. Sekarang komite partai dari Biro Pendidikan telah mengeluarkan pemberitahuan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sekolah kita. Jika tidak, ikuti saja instruksinya. Biro Pendidikan yang memintanya, tidak perlu bersikap kaku seperti itu untuk seorang siswa dan Biro Pendidikan. Saya menentangnya. Gu Changping, Direktur Kantor Urusan Akademik, berkata dengan tidak senang, perkara ini pada awalnya merupakan kerugian di pihak Biro Pendidikan. Mengapa siswa harus meminta bantuan? Lagi pula, Zhang Yu masih merupakan siswa terbaik di sekolah kita. Setelah sekolah menjadi salah satu aset sekolah, sekolah tidak dapat menyerah pada perkara ini. Jika saya katakan, sekolah harus memprotes pendapat penanganan Biro Pendidikan, saya harap mereka dapat memeriksa kembali pendapat penanganan Zhang Yu. Tidak dapat pergi ke hak Biro Pendidikan, pergi menggertak anak. Direktur Departemen Urusan Politik dan Agama menyela dan berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah, masalah ini bukan masalah sepele. Feng Shueli berada di Biro Pendidikan, dan dia adalah wakil direktur yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki bobot yang tinggi. Direktur Zhang juga harus pensiun, Feng Shueli adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi direktur pendidikan. Dapat juga dikatakan bahwa saat itu dia akan menjadi bos dari mulut pendidikan kota Zonghai. Bahkan jika kita dapat menolak ini sekarang, kita tidak akan memberikan muka kepada Biro Pendidikan, lalu berapa lama Anda dapat menolak? Jangan lupakan itu. Setelah beberapa saat, sekolah kita akan mengajukan permohonan kepada Biro Pendidikan untuk biaya renovasi perpustakaan sekolah. Jika kita sekarang berada dalam kebuntuan dengan Biro Pendidikan, ini hanya jumlah yang saya rasa tidak mudah untuk mendapatkan uang. Apa yang bisa kita katakan? Jangan lupa bahwa kita tidak memberi muka kepada Biro Pendidikan sekarang, bagaimana kita bisa mengharapkan Biro Pendidikan memberi kita muka? Baiklah, jadi saya juga berpikir bahwa masalah ini lebih baik tidak canggung dengan Biro Pendidikan. Keduanya lebih rendah satu sama lain, biarkan saja. Semua orang di ruang konferensi mendengar ini dan saling memandang. Saya merasa bahwa Direktur Departemen Urusan Politik dan Agama juga benar ketika mengatakan bahwa jika sebuah sekolah ingin bekerja secara normal, itu tidak dapat dipisahkan dari dukungan Biro Pendidikan. Tetapi jika ada sesuatu di sekolah, itu karena Biro Pendidikan pertama kali melompat keluar dan menyanyikannya untuk menentang sekolah, maka sekolah berpikir dan tahu bahwa itu cukup besar. Wakil Presiden Ningkin berpikir sejenak dan berkata, tetapi saya rasa tidak akan semudah itu bahkan jika kita menyerahkan Zhang Yu. Karena masalah ini sudah diketahui secara luas di sekolah dan dampaknya tidak dapat dicapai. Ditebus, mengenai jalannya masalah, apalagi kita, bahkan jika Anda hanya memanggil seorang siswa sekarang, dia tidak dapat mengatakan hal yang buruk. Meskipun Zhang Yu impulsif dalam masalah ini, dalam analisis terakhir, pendidikan ada kesalahan di hadapan Biro. Jika kita sepenuhnya menangani Zhang Yu sesuai dengan maksud Biro Pendidikan, itu juga akan berdampak besar. Siswa akan berpikir bahwa saat ini, sekolah hanya akan secara membabi buta mendorong kesalahan kepada siswa akan menanggungnya. Jika ketidaksukaan kolektif siswa disebabkan, saya khawatir itu juga akan berdampak buruk pada masyarakat. Anda benar. Petik 2.
Orang-orang di sekitar mereka menganggukkan kepala. Bagaimanapun, Zhang Yu tidak sepenuhnya salah. Jika itu masalahnya, semuanya akan lebih baik diselesaikan. Faktanya, ini masalahnya. Jelas bahwa Biro Pendidikan salah. Pada akhirnya, para siswa harus menanggung akibatnya, yang merupakan hal yang paling merepotkan. Huang Yan mengerutkan kening saat ini, sepertinya dia tidak punya ide bagus. Wakil Presiden Jia Jilin melihat ini dan berpikir sejenak, lalu berkata, Kepala Sekolah Huang. Atau, haruskah kita mencari wakil wali kota Liu, yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan, untuk membantu kita? Huang Yan mengerang sejenak. Kuncinya adalah Zhang Yu membuat Feng Shueli begitu tidak tahu malu kali ini. Dapat dikatakan bahwa ini telah melampaui batas yang dapat dikatakan wakil wali kota Liu. Jika ada beberapa hal kecil yang tidak menyakitkan atau gatal, wakil wali kota Liu mungkin tidak dapat menyetujuinya. Berbicara tentang pengaruh dalam sistem pendidikan, pentingnya Feng Shueli lebih penting bagi wakil wali kota Liu daripada jumlah kita. Para pemimpin sekolah di sekitarnya mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk keluar dan membantu. Kecuali jika ada hubungan antara wakil wali kota Liu dan Zhang Yu, bagaimana mungkin menyentuh cetakan Feng Shueli untuk orang yang tidak relevan? Pikirkanlah dan ketahuilah bahwa orang tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kepala sekolah tiba-tiba berkata, Kepala Sekolah Huang. Saya ingat pernah mendengar ini sebelumnya, Zhang Yu ini tampaknya cukup berpengaruh di rumah. Mungkin masalah ini, tanpa bantuan kita, dia menyelesaikannya sendiri. Atau katakan langsung, biarkan dia mempertimbangkannya. Beberapa orang di sekitar saya menunjukkan beberapa ekspresi aneh, dan hampir mengalihkan perhatian mereka ke Huang Yan. Jika Anda mengatakan bahwa keluarga Zhang Yu tidak biasa, itu telah menjadi rumor di sekolah untuk waktu yang lama, bahkan banyak sekolah. Para pemimpin juga telah mendengarnya. Hampir semua orang tahu bahwa Huang Ye mengatur Zhang Yu ke sekolah menengah nomor 1, jadi ketika berbicara tentang keluarga Zhang Yu, Huang Ye harusnya sangat jelas. Jika orang lain memiliki kemampuan, mengapa Kaisar tidak terburu-buru? Huang Ye melihat semua orang menatapnya, dan tentu saja mereka tahu bahwa mereka semua tidak bermaksud apa-apa selain ekspresi tak berdaya, berkata, karena kamu bertanya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya Zhang Yu datang ke sekolah kita, memang benar aku tidak mengaturnya. Akan berguna untuk mengatakan bahwa hubungannya dapat dipertahankan sampai sekarang, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa hubungan-hubungan di masa lalu itu tidak cukup berhasil. Apakah kamu tidak melihatnya? Jika dia bisa menyelesaikannya sendiri, apalagi yang akan kupanggil kamu untuk rapat? Bukankah itu berlebihan? Para pemimpin sekolah di sekitarnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun Huang Ye tidak mengatakan siapa hubungan Zhang Yu pada akhirnya, itu tidak mengesampingkan bahwa di masa lalu, ia telah dipindahkan, atau bahkan dewa besar di kota dengan peraturan ganda. Tampaknya air yang jauh tidak memuaskan dahaga. Ningqin mengerutkan kening, dan berkata, kelihatannya seperti ini. Pada akhirnya, terserah sekolah untuk mencari cara. Jia Jilin menghela napas ketika mendengar ini dan berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah tidak ada cara yang baik bagi sekolah untuk memikirkannya. Apa yang dikatakan Biro Pendidikan juga merupakan unit superior kita, dan bagaimana itu juga merupakan tingkat pertama universitas pemerintah untuk membunuh orang. Hitung, bahkan jika kita dapat bertahan untuk sementara waktu, bagaimana dengan itu? Jika Feng Shueli membenci sekolah kita karena masalah ini, dan kemudian menemukan masalah di sekolah jika tidak ada apa-apa di masa depan, apakah pekerjaan sekolah tidak mungkin? Ya, bagaimana jika Feng Shueli benar-benar menjadi pemimpin Biro Pendidikan tahun depan? Ketika semua orang di ruang konferensi mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi diam. Dapat dikatakan bahwa masalah ini adalah masalah yang paling sulit untuk dipecahkan saat ini. Gu Changping berkata, tetapi meskipun kita berjanji untuk membantu Biro Pendidikan, kita juga setuju untuk berurusan dengan Zhang Yu sesuai keinginan mereka. Jadi apa alasannya? Jangan lupakan seluruh proses masalah ini, yang telah terdengar di sekolah. Bagaimana jika para siswa mengeluh bahwa siklus sekolah berputar dan itu menyebabkan rebound? Ini harus dipertimbangkan. Ningqin mengangguk ketika dia mendengar ini, kepala sekolah Gu juga mengatakan itu. Anda tidak dapat selalu mempertimbangkan yang di atas, tidak sama sekali yang berikut. Pikiran siswa juga harus ditanggapi dengan serius. Apa yang dikatakan orang,
mereka telah terlibat dalam pendidikan selama bertahun-tahun dan berurusan dengan mereka. Masalah itu juga harus dibenarkan. Karena masalah Zhang Yu sangat transparan, saya ingin dituntut atas kejahatan, saya khawatir saya tidak dapat membenarkannya. Petik 2. Jia Jilin mendengar erangan, dan berkata, jangan lakukan ini. Jangan ikuti niat Biro Pendidikan sepenuhnya. Kita dapat berdiskusi dengan komite partai Biro, dan mencoba membuat Zhang Yu menyelesaikan ujian, dan kemudian berurusan dengannya. Mengenai pendapat, sekolah harus merekomendasikan Biro Pendidikan untuk memberikan catatan masalah tersebut, atau menyerahkannya kepada sekolah untuk diperiksa. Jika Biro Pendidikan setuju, sekolah dapat membawa pot dan mengatakan itu adalah sekolah. Hukuman tidak relevan sama sekali. Petik 2. Bagaimana jika Biro tidak setuju? Tanya Direktur Kantor Sekolah. Jia Jilin berkata, jika Biro tidak setuju, bukan berarti kami tidak mau membantu. Biro Pendidikan harus menerbitkan dokumen penjelasan tentang pendapat penanganan Zhang Yu, jenis stempel yang akan dicap. Sekolah hanya menghormati pendapat penanganan ini. Lakukan tanpa mengungkapkan pendapat lain. Dalam kasus ini, sumber masalah akan dialihkan kembali ke Biro Pendidikan. Pada saat itu, siswa akan tahu bahwa bukan sekolah yang tidak mau membantu, tetapi Biro Pendidikan yang menggigitnya. Dalam hal itu, bukankah sekolah akan mengambil langkah? Semua orang di ruang konferensi mengangguk ketika mereka mendengar. Ini, tampaknya metode ini adalah satu-satunya, yang bukan metode saat ini, metode. Pada akhirnya, kebanyakan orang setuju dengan pendapat akhir ini. Huang Zheng berpikir sejenak, tetapi mengangguk, dan berkata, karena semua orang telah setuju untuk menggunakan metode ini. Kalau begitu lakukanlah. Sudah diputuskan. Kebanyakan orang merasa seperti itu. Satu-satunya yang merasa sedikit menyesal adalah Gu Changping, meskipun dia masih merasa bahwa pendekatan ini agak tidak tepat. Tetapi dia juga tahu bahwa dia hanyalah seorang direktur kecil urusan pendidikan. Untuk sekolah sebesar itu, ada banyak aspek yang perlu dilibatkan agar sekolah dapat berfungsi dengan baik. Itu dapat sepenuhnya diputuskan oleh orang kecil yang melakukan urusan pendidikan. Tampaknya Zhang Yu hanya bisa beruntung atau buruk, dan akhirnya diputuskan. Segera setelah pertemuan itu, sekolah berkomunikasi dengan Biro Pendidikan sesuai dengan metode konsultasi, berharap untuk membuat semuanya semakin kecil. Dengan sedikit pendapat hukuman, masalah ini dibodohi, tetapi seperti yang mereka duga di awal, Biro Pendidikan sangat keras. Telah berulang kali ditekankan bahwa perlu untuk terlebih dahulu menangguhkan semua kegiatan Zhang Yu di sekolah. Mengenai pendapat hukuman, Biro Pendidikan perlu bertemu dalam keputusan akhir. Pada saat yang sama, Biro Pendidikan juga setuju untuk menerbitkan dokumen formal yang dikeluarkan oleh Biro Pendidikan ke sekolah. Semuanya dilakukan sesuai dengan dokumen, yang merupakan langkah untuk sekolah. Huang Ye dan yang lainnya melihat bahwa tidak ada cara untuk terus memblokir Biro Pendidikan, dan mereka hanya bisa memberi Zhang Yu, yang belum menyelesaikan ujian, pemberitahuan tertulis dari Biro Pendidikan, memintanya untuk segera menangguhkan kelas dan menunggu Biro Pendidikan untuk menghukum lebih lanjut keputusan tersebut. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan berjalan pergi dengan barang-barangnya sendiri. Dia tidak berencana untuk mengikuti sisa ujian lagi. Zhang Yu tidak bisa berbicara tentang kemarahan apapun. Dia hanya merasa bahwa karena Feng Shuili ingin bermain dengan dirinya sendiri, tunggu dan lihat. Lihat siapa yang tertawa terakhir. Zhang Yu diskors oleh Biro Pendidikan. Berita itu menyebar ke semua orang di sekolah. Untuk mencegah siswa mengomentari sekolah, sekolah juga mengeluarkan salinan dokumen pemberitahuan resmi Biro Pendidikan dan menunjukkannya kepada siswa. Ini adalah laporan resmi tentang masalah ini. Bagi sebagian besar siswa, mereka masih sangat menentang kesimpulan bahwa Biro Pendidikan telah melakukan kesalahan sejak awal. Tetapi sebagian besar siswa juga tahu bahwa lengan, bagaimanapun juga, tidak dapat mengalahkan paha. Tidak mungkin bagi siswa biasa untuk bersaing dengan direktur pendidikan. Meskipun Zhang Yu mengajar direktur pendidikan dengan keras di depan umum, dia marah. Tetapi karena cara menangani hal-hal yang terlalu ganas, hal-hal sial yang mengikuti dapat diprediksi. Saya hanya tidak tahu apakah keputusan akhir Biro Pendidikan atas keputusan Zhang Yu adalah apakah itu terlalu besar atau dikeluarkan. Dalam kasus terakhir, masalahnya akan lebih buruk. Selama itu adalah batas kota Zonghai, sekolah mana yang tidak berada di bawah manajemen Biro Pendidikan,
menyinggung Direktur Biro Pendidikan sama saja dengan menghalangi semua kesempatan untuk pendidikan. Semua sekolah di kota Zhonghai, saya yakin, harus menutup pintu bagi Zhang Yu, dan ingin bergabung dengan kelompok sekolah khusus lagi. Saya khawatir Zhang Yu hanya bisa pindah ke kota lain untuk hidup. Feng Shaohua mengetahui berita itu dan merasa lebih baik. Tetapi ketika saya mengingat sidik jari di wajahnya, dia merasa kesal. Untuk mengatakan bahwa Feng Shaohua pulang pada malam hari, ayahnya menggelegar dengan keras, dan memberinya beberapa tamparan sebelumnya. Jika bukan karena ibunya yang berbicara, atau bahkan dengan kasar, itu mungkin saja. Meskipun Feng Shaohua dipukuli, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menanggungnya. Bagaimanapun, pamannya adalah satu-satunya kader besar dalam keluarga, dan dapat dikatakan bahwa seluruh pusat kegiatan keluarga, dia dibakar di depan umum oleh seorang siswa di sekolah. Tentu saja dia adalah pelakunya, jadi bagaimana mungkin dia tidak dihukum sama sekali. Beberapa tamparan sekarang ada di bawah matanya, yang dianggap berasal dari rambut pirangnya.